Yeay, what's up flavor dan teman-teman dari Porsi. Gue excited banget. Teman-teman, gue nggak tahu teman-teman hari ini hadir dengan keadaan apa. Mungkin teman-teman lagi struggle, mungkin teman-teman lagi capek. Tapi come as you are. Datang apa adanya teman-teman, karena hari ini kita mau bersuka di hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama memanjatkan pujian kita untuk Tuhan yang setia dan benar, amin. Come on. Kita mau sama-sama memuji nama Tuhan kita. Nama Tuhan yang setia dan benar hidup kita, amin. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat layak ditinggikan. Jiwaku ku bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, tak selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, hidup untuk menyenangkan-Mu. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, hidup untuk menyenangkan-Mu. Kau Allah yang setia, selalu bersamaku. Yesus Tuhan mulia, hidupku milik-Mu. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, tak selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, tak selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Berikan sorak-sorai paling dahsyat buat Tuhan kita, come on, yes. Teman-teman, gue percaya sesusah apapun keadaan kita saat ini, kalau kita lagi struggle, gue percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang paling indah, amin. Tuhan tetap ada di samping hidup kita, amin. Tuhan kita adalah penyelamat yang paling indah. So hari ini kita mau sama-sama nyanyi lagu dari dalam hati kita, dan selalu bilang bahwa Jesus, you are our beautiful Savior, Jesus.
Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus your name above every name, Jesus. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, recently. All the heavens shout, all the heavens shout your praise. All creations bow to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus your name above every name, Jesus. Come on, we sing. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus your name above every name, Jesus. Sweet Jesus, your name is beautiful. Yes, Jesus. Benar Bapa. You're a beautiful Savior Tuhan. Tuhan Kau Tuhan kami yang terindah Tuhan.
Ini doa dari hati kami Tuhan, biarlah Engkau saja Tuhan yang beracara dalam setiap hidup kami Tuhan. Biarlah Engkau saja yang menuntun hidup kami Tuhan dari awal sampai akhirnya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan acara selanjutnya ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Biarlah Engkau saja yang ada di tengah-tengah kami Tuhan. Dan semuanya dapat memuliakan nama-Mu saja. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat datang di Gereja Rehoboth. Senang sekali Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Untuk ibadah, sudah diperbolehkan untuk jemaat usia 15 tahun ke atas. Bulan Mei, kita akan belajar untuk mencintai firman Allah, memahami dan memaknai Pentakosta. Dan berikut adalah beberapa info penting yang diperuntukkan bagi Anda. Kegiatan KKW dan KKP setiap Selasa dan Jumat melalui Zoom Meeting. Kegiatan doa pagi diadakan setiap Sabtu dan Senin melalui Zoom Meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat Anda lakukan secara online melalui QR Code dan nomor rekening yang tersedia. Bergabunglah dalam kelompok kecil Sharon dan dalam setiap kegiatan yang ada. Bertumbuh bersama, and let us be the true disciple. Tuhan Yesus memberkati. What's up Flamers? Saya berharap kalian tetap baik-baik saja walaupun sudah hampir setahun lebih ya kita tidak beribadah di tempat ini. Tapi saya berharap kalian tetap dalam keadaan yang baik, keluarga kalian juga dalam keadaan yang baik dan kita tetap menikmati kasih Tuhan dan berkat Tuhan. Pada kali ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita semua berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan setelah kami memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Tiba saatnya kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan, berbicara lewat hamba-Mu untuk sampaikan isi hati-Mu, apa yang Kau ingin sampaikan buat anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Kau sampaikan lewat hamba-Mu supaya mereka boleh semakin bertumbuh lagi, semakin kuat lagi, semakin mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, semakin teguh lagi dalam pengiringan mereka kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicara lewat hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bisa berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Pada kali ini firman Tuhan yang diberikan kepada saya diberikan tema yaitu tentang penderitaan. Saudara, nggak ada satu orang pun yang mau hidupnya menderita, betul ya? Setiap orang ingin hidupnya senang-senang saja, baik-baik saja, berkelimpahan, berkecukupan, nggak pernah susah, nggak pernah sakit. Tapi itu cuma ada di cerita dongeng saja, ya. Pada kenyataannya hidup kita semua pasti akan mengalami sesuatu yang namanya penderitaan, walaupun yang namanya penderitaan itu beda-beda. Dari tingkatan usia itu penderitaannya beda-beda. Mungkin kalau masih seumur kalian, banyak masalahnya tuh di antara teman mungkin ya, antara teman atau sekolah, kuliah yang tugasnya begitu banyak, ulangan-ulangannya banyak. Lalu mungkin masalah kalian adalah dengan orang tua, misalnya seperti begitu. Nanti naik umur lagi, bertambah umur, itu masalahnya beda-beda lagi. Pergumulannya beda lagi, penderitaannya beda lagi. Biasanya tentang pekerjaan, masalah dengan tempat kerja, dengan rekan kerja, dengan atasan dan lain sebagainya. Semakin bertambah umur lagi, beda lagi. Ada mulai masalah kesehatan, mulai orang-orang menderita karena tubuhnya sudah tidak sekuat dulu lagi dan lain sebagainya. Intinya adalah dalam hidup kita, kita harus siap dengan sesuatu yang tidak menyenangkan yang namanya penderitaan. Karena itu adalah hal real yang kita semua akan hadapi dalam hidup kita. Enggak ada satu orang pun yang hidupnya bebas dari penderitaan. Tapi pagi hari ini
yang penting adalah bagaimana kita menghadapinya, bagaimana kita menyikapinya ketika kita semua sedang dihadapkan dengan satu penderitaan, baik berupa masalah maupun berupa sakit penyakit ataupun apapun yang terjadi dalam hidup kita yang tidak menyenangkan. Nah, sebelum membahas bagaimana kita cara menghadapi penderitaan, mari kita membahas dulu apa sih yang menyebabkan penderitaan dalam hidup kita. Sebetulnya penderitaan itu macam-macam penyebabnya. Tetapi saya golongkan beberapa saja, saya kelompokkan beberapa macam penyebab penderitaan saja. Yang pertama, penyebab penderitaan adalah tugas dan tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Sebetulnya itu memberikan satu penderitaan juga buat kita, betul ya? Kalau kalian sekolah, kalau kalian kuliah, pasti pengennya ke sekolah tuh cuma buat senang-senang aja, ketemu teman, senang-senang, lalu mungkin ada pentas seni di sekolah atau olahraga bareng di sekolah, sepak bola, voli, basket bareng di sekolah, lalu nongkrong-nongkrong di kantin dan lain sebagainya. Pinginnya pasti itu, tapi kan nggak bisa karena ada tugas dan tanggung jawab yang harus kalian kerjakan di sekolah, harus belajar, harus ada ulangan, ada PR dan lain sebagainya. Ada tugas-tugas lain di kuliah juga yang itu sebetulnya memberikan tanda kutip penderitaan buat kalian. Tapi itu adalah satu tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan, walaupun memberikan penderitaan buat kalian. Termasuk di rumah juga. Di rumah juga ada tugas dan tanggung jawab. Jadi anak pinginnya cuma dimanja saja gitu ya. Ketika minta apa, minta sesuatu, orang tuanya kasih, lalu dimanja sama papa mama begitu. Tetapi nggak bisa cuma itu saja. Ketika kalian jadi anak di rumah pun tetap ada satu tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan. Beres-beres rumah, nurut sama orang tua, dan lain sebagainya. Jadi tugas dan tanggung jawab itu juga memberikan penderitaan sebetulnya buat kita. Nah, itu penyebab yang pertama. Penyebab yang kedua yaitu kesalahan diri sendiri. Kesalahan diri sendiri itu juga memberikan penderitaan buat kita, menyebabkan penderitaan buat kita. Misalnya, ketika tadi aja contohnya, kalian harus bikin tugas sekolah atau kuliah, dan ketika kalian nggak bikin, kalian bikin salah, malas, nggak bikin, pasti ada hukuman yang diberikan oleh guru atau dosen, dan itu memberikan penderitaan juga. Sama kayak di rumah juga, ada tugas yang harus diberikan yang harus dilakukan oleh setiap anggota keluarga. Dan ketika kalian lalai, kalian membuat kesalahan tidak mengerjakan tugas tersebut, pasti memberikan penderitaan, dimarahinlah sama papa mama, atau dihukum dan lain sebagainya. Jadi ada penderitaan yang disebabkan oleh kesalahan diri kita sendiri. Itu penyebab penderitaan yang kedua. Penyebab penderitaan yang ketiga yaitu kesalahan orang lain. Kesalahan orang lain tuh orang lain tidak melakukan tanggung jawabnya atau tugasnya dengan benar, atau orang lain melakukan kesalahan sama kita nggak salah tapi kita menderita. Misalnya kalau orang yang dicuri mungkin ya, dicuri atau dijambret gitu, atau dicopet seperti itu, dia nggak salah, tapi karena orang lain melakukan kesalahan terhadap dia, maka dia menjadi menderita. Atau mungkin kalau kasus-kasus di sekolah banyak yang dibully ya, dibully mungkin orangnya nggak salah, dia baik-baik saja, tapi karena ada teman-temannya yang nggak suka lalu membuli dia, melakukan kesalahan, kejahatan yaitu bullying itu, maka si objek tersebut, orang tersebut menjadi menderita. Dan penyebab penderitaan yang keempat yaitu bencana alam. Bencana alam itu bukan salah siapa-siapa. Ya, jadi kalau tiba-tiba ada banjir atau tiba-tiba ada gunung meletus dan kebetulan ada yang tinggal di daerah tersebut lalu terkena bencana alam, dia menjadi menderita walaupun bukan salah siapa-siapa. Banyak lagi penyebab penderitaan yang lain, tapi secara garis besar pengelompokannya seperti itu saja. Jadi karena tugas dan tanggung jawab, yang pertama, yang kedua karena kesalahan kita salah, kita tidak mengerjakan tugas dengan benar. Yang ketiga karena kesalahan orang lain, dan yang keempat karena bencana alam. Itu menyebabkan hidup kita menderita. Tapi apapun penyebab penderitaan dalam hidup kita, yang penting adalah bagaimana kita menghadapinya. Bagaimana kita menghadapi penderitaan tersebut, apapun penyebabnya. Yang penting adalah sikap kita untuk menghadapi atau melewati masa-masa penuh penderitaan dalam hidup kita. Nah, bagaimana kita menyikapi penderitaan? Yang pertama yang perlu saya bagikan, dan ini sangat penting, yang pertama adalah jangan pernah menyalahkan Tuhan.
Itu hal yang paling sering yang dikerjakan oleh orang ketika dia menderita. Dia menyalahkan Tuhan. Kenapa sih Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidup kita? Kenapa? Kenapa Tuhan izinkan saya sakit? Kenapa Tuhan izinkan saya dicopet atau dicuri atau saya kehilangan? Kenapa Tuhan izinkan saya disakiti oleh orang lain? Kenapa Tuhan izinkan saya mengalami musibah, misalnya banjir, kalau saudara yang tinggal di daerah banjir, kenapa harus banjir? Jadi sampai rumahnya berantakan semua karena banjir. Kenapa? Nah, banyak orang yang menyalahkan Tuhan untuk hal ini. Tapi ada satu ayat yang saya mau bagikan buat saudara yang kita perlu baca sama-sama, yaitu di Roma 8 ayat 28. Ayat ini jadi salah satu ayat favorit saya, ayat emas saya, yang ini selalu saya pegang dalam hidup saya. Mari kita baca sama-sama Roma 8 ayat 28. Di sini dikatakan kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Segala sesuatu termasuk penderitaan, saudara. Kalau kita lagi diberkati, kalau hidup kita lagi lancar-lancar saja, semua baik-baik saja, dengan mudah kita bilang Tuhan itu baik. Tuhan itu sayang sama saya, dengan mudah ketika hidup kita lancar-lancar saja. Tetapi ketika hidup kita sedang mengalami penderitaan, begitu sulitnya untuk bilang Tuhan itu baik. Begitu sulitnya untuk merasakan kasih Tuhan. Karena seolah-olah bahkan ada orang-orang yang merasakan Tuhan lagi ninggalin kita pada saat itu. Tetapi harus kita selalu ingat ayat tersebut bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, termasuk dalam penderitaan hidup kita. Harusnya penderitaan itu membuat kita semakin dekat sama Tuhan, bukannya marah dan lari dari Tuhan. Saya nggak ngerti dengan orang-orang yang ketika menderita dia menjauh dan dia lari sama Tuhan. Mau ngandelin siapa lagi? Mau ngandelin siapa lagi kalau kita lari dari Tuhan? Kita tahu bahwa penguasa alam semesta ini Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa mengatur segala sesuatu. Dia maha kuasa, dia maha kasih, dia maha adil, Tuhan itu maha segala-galanya. Terus kalau kita lari dari Tuhan, kita menjauh dari Tuhan, kita meninggalkan Tuhan, terus kita mau minta kekuatan dari siapa lagi? Enggak ada lagi yang bisa tolong kita selain Tuhan. Oleh karena itu seharusnya ketika kita sedang mengalami penderitaan, enggak lari dari Tuhan. Karena kita enggak akan dapat kekuatan dari siapa-siapa lagi. Kita enggak akan dapat penghiburan dari siapa-siapa lagi, dari orang lain, enggak ada. Karena enggak ada yang bisa ngalahin Tuhan. Seharusnya penderitaan membuat kita semakin bergantung sama Tuhan. Semakin dekat sama Tuhan. Seharusnya setiap penderitaan membuat kita semakin belajar. Tuhan mau bikin apa sih? Tuhan mau ajar apa saya lewat penderitaan? Karena ayat tadi katakan Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi harusnya setiap kali kita mengalami penderitaan itu menjadi perenungan buat kita. Harusnya kalian merenung, harusnya saya juga sama-sama kita merenung ketika kita sedang mengalami penderitaan. Tuhan mau ajar saya apa ya? Tuhan mau ajar saya lebih berharap sama Tuhan? Atau Tuhan mau ajar saya lebih sabar sama orang lain? Atau Tuhan mau ajar saya untuk saya lebih rajin lagi, lebih kuat lagi, lebih berserah lagi, atau apapun. Tapi yang pasti dalam setiap penderitaan yang kita alami, ada sesuatu maksud Tuhan yang baik, yang harus kita tangkap untuk kita belajar makin dewasa lagi di dalam Tuhan. Jadi belajar sesuatu, karena Tuhan mau ajar, pasti Tuhan mau ajar sesuatu dalam hidup kita untuk membuat kita semakin baik lagi lewat penderitaan. Kadang-kadang kita merasa Tuhan gak adil ya ketika kita sedang menderita. Tetapi keadilan itu kadang-kadang gak mutlak gitu. Jadi maksudnya begini, kadang-kadang kita merasa Tuhan gak adil karena membuat saya menderita. Taunya dari mana? Karena saya membandingkan hidup saya dengan orang lain. Jujurnya saya juga suka seperti begitu. Jujurnya sosial media itu sangat-sangat mewadahi orang untuk membandingkan hidupnya dengan orang lain. Begitulah gitu ya. Jadi saya suka goes, saya suka sepeda. Jadi kalau lihat orang lain, wah goesnya udah sampai kemana tuh saya ngerasa saya nggak bisa apa-apa ya gitu. Saya goesnya deket-deket aja gitu. Orang lain mau sampai kemana. Kayaknya mereka lebih kuat, kayaknya mereka lebih sehat dari saya begitu.
Atau kalau orang posting apapun lah gitu, orang posting liburan, mulai membandingkan, duh saya mah nggak bisa liburan ya, dia mah liburan senang-senang. Jadi kadang-kadang penderitaan merasa Tuhan tidak adil atau merasa hidup ini nggak adil itu nggak mutlak. Kenapa? Karena kita membandingkan diri dengan orang lain, gitu ya. Jadi hati-hati untuk membandingkan hidup saudara dengan orang lain. Karena Tuhan bekerja dalam segala sesuatu, Tuhan menempatkan kita dalam posisi yang pas, yang terbaik buat kita. Dan hati-hati dengan sosmed saudara. Kadang-kadang sosmed itu memancing kita untuk membandingkan hidup kita dengan orang lain, iya kan? Ketika sudah sampai ke taraf itu hati-hatilah, begitu ya, hati-hati, jaga diri, tahu. Saya jujurnya kadang-kadang saya unfollow orang-orang yang mengganggu hidup saya kadang-kadang. Mereka tidak mengganggu, tapi kadang-kadang membuat saya otomatis membandingkan hidup saya dengan dia. Gitu, karena kok dia begitu saya enggak, kok dia begitu saya enggak. Saya berpikir daripada itu toksik, daripada itu meracuni saya unfollow karena saya tidak mau terganggu dengan hal tersebut. Jadi saudara atur-aturlah gitu ya, bijak-bijaklah dengan menggunakan sosial media saudara, bijak-bijaklah dengan saudara ngobrol dengan orang lain, berteman dengan orang lain, karena otomatis kita secara tidak sadar membandingkan hidup kita dengan orang lain. Dan kadang-kadang itu yang membuat kita merasa hidup kita nggak adil, orang lain lebih bahagia dari kita. Tapi padahal tidak seperti itu. Prinsipnya Tuhan menjadikan, bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Hidup saudara itu baik, hidup saudara itu indah. Porsi saudara itu pas. Tuhan sudah tempatkan saudara pas dengan keluarga saudara, dengan kakak adik saudara, dengan orang tua saudara yang semua punya kelemahan. Tapi semua itu pas buat saudara, itu terbaik buat saudara. Posisi saudara, peran saudara, tempat saudara di dunia ini, itu sudah yang terbaik buat saudara. Ya, itu yang pertama. Bagaimana cara menyikapi penderitaan itu dengan kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan dengan belajar lewat setiap penderitaan. Tuhan mau ajar saya apa? Tuhan mau buat saya lebih apa lagi? Lebih baiknya di sisi mana? Dan belajar semakin bertumbuh semakin dewasa. Dan yang kedua, dua hal saja. Bagaimana menyikapi penderitaan? Dua hal saja. Yang kedua adalah ketahuilah saudara bahwa ada hal-hal yang kita bisa ubah dalam hidup kita. Dan ada hal-hal yang tidak bisa kita ubah dalam hidup kita. Ya. Ada hal-hal sekali lagi yang kita bisa ubah dan ada hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Yang tidak bisa kita ubah misalnya apa? Kelahiran saudara ditempatkan di keluarga mana, saudara nggak bisa ubah. Ya. Keluarga saudara, ayah, ibu, kakak, adik saudara, itu kita nggak bisa ubah. Itu hanya bisa kita terima saja. Saudara lahir di negara mana, di suku mana, di tempat mana, di lokasi mana, itu kita nggak bisa ubah. Itu kita hanya bisa terima saja. Bakat saudara bahkan, ya talenta yang Tuhan percayakan kepada kita, begitu saja talentanya. Kadang-kadang kita nggak bisa ubah itu, karena itu adalah gift atau hadiah yang Tuhan berikan buat saudara. Tapi ada hal-hal yang bisa kita ubah. Dalam arti yang seperti tadi, tanggung jawab kita, tugas kita, kesungguhan kita, itu semua karakter kita, itu semua kita bisa ubah untuk kita bisa lebih baik lagi. Jadi ketika kita sedang mengalami penderitaan, coba mulai pilah-pilah. Ini hal yang kita bisa ubah atau tidak. Misalnya, kalau penderitaan saudara karena misalnya ditinggal orang tua karena meninggal misalnya ya, begitu ya. Suami saya nggak punya papa dari kecil ya. Papa mertua saya meninggal waktu suami saya masih umur 3 bulan. Dan mereka tumbuh dengan hanya single parent, hanya mama saja yang berusaha untuk mengusahakan hidup keluarganya. Itu nggak bisa diubah. Ketika lahir dan nggak punya papa menyebabkan mereka menderita, iyalah jelas gitu ya. Dengan satu orang tua atau dua orang tua pasti beda penderitaannya begitu. Tapi dia hidup dengan nggak ada pilihan, itu hal yang tidak bisa diubah. Tetapi kalau untuk bekerja, kalau untuk bersekolah, itu adalah sesuatu yang kalian bisa kerjakan, bisa lakukan dengan sebaik mungkin. Kalau penderitaan kalian karena misalnya tadi, misalnya latar belakang ekonomi kalian nggak terlalu bagus misalnya, begitu ya, biasa saja, bukan yang berkelimpahan. Itu sesuatu yang bisa kalian ubah. Dalam arti apa? Ketika nanti kalian sekolah dengan serius. Kuliah dengan serius, bekerja dengan serius. Orang-orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh itu mereka bisa menghasilkan hidup yang lebih baik dibanding keluarganya waktu kecil. Itu sesuatu yang bisa diubah, gitu ya. Jadi cara menyikapi penderitaannya kedua yaitu tadi, pilah-pilah mana yang saudara tidak bisa ubah dan mana yang bisa diubah. Ada satu quotes yang saya suka sekali quotes ini dan saya ingat sekali dari dulu. Quotes ini mengatakan ada seorang yang berdoa seperti begini, Tuhan berikan kekuatan
kepada saya untuk mengubah hal-hal yang bisa saya ubah. Yang pertama. Dan yang kedua, berikan kemampuan kepada saya untuk menerima hal-hal yang tidak bisa saya ubah. Dan yang ketiga, berikan hikmat untuk saya bisa membedakan keduanya. Itu bagus sekali. Jadi yang selalu kita harus minta kepada Tuhan adalah yang pertama, untuk hal-hal yang bisa kita ubah, yang bisa kita usahakan. Tuhan, berikan kekuatan untuk saya bisa mengusahakan dengan lebih baik. Semua hal yang bisa saya ubah, sekolah saya, pekerjaan saya, hubungan saya dengan teman-teman, itu semua bisa tergantung sama kita. Berikan kekuatan untuk kita bisa mengubah itu dengan baik, menjadi lebih baik. Dan yang kedua, berikan kemampuan untuk menerima hal-hal yang gak bisa kita ubah. Seperti tadi, kalau latar belakang keluarga dan lain sebagainya itu hal-hal gak bisa kita ubah. Mungkin kadang-kadang itu memberikan penderitaan buat kita. Tapi minta kekuatan untuk Tuhan bisa memberikan kekuatan kita bisa menerima hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Dan yang ketiga, berikan hikmat untuk saya bisa membedakan, oh ini gak bisa diubah, ini bisa diubah. Begitu. Begitu saja saudara, gak terlalu panjang sore hari ini. Hal yang simpel tapi saya berharap ini berguna buat saudara. Untuk saudara bisa mengaplikasikan, bisa mengerjakannya. Kalian bisa mengerjakannya dalam hidup kalian. Karena ini hal-hal yang praktis sekali. Setiap orang pasti menderita. Penyebab penderitaan tadi sudah dijelaskan, ada macam-macam penyebabnya. Dan apapun penyebabnya, yang penting adalah bagaimana kita menyikapinya. Pertama, jangan tinggalkan Tuhan. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Dan yang kedua, tahu ada hal yang bisa diubah dan yang tidak bisa diubah. Yang tidak bisa diubah, mintalah kemampuan pada Tuhan untuk menerimanya. Sebagai bagian dari rencana Tuhan yang baik. Bukan karena Tuhan tidak adil, bukan. Tapi minta kemampuan untuk menerimanya dan minta kekuatan untuk mengubah segala sesuatu yang kita bisa ubah. Supaya hidup kita boleh semakin baik lagi, semakin maju lagi, semakin baik lagi. Dan tetap merasakan kasih Tuhan lewat penderitaan dalam hidup kita. Semakin kuat saudara, semakin kuat, semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin teguh, semakin setia kepada Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Terima kasih buat Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, walaupun hidup kami enggak selalu indah Tuhan. Hidup kami banyak masalah, banyak pergumulan. Tetapi kami bersyukur karena Allah selalu memberikan kekuatan buat kami, karena Allah selalu bekerja dalam hidup kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami alami, yang kami hadapi, kami bersyukur karena Engkau selalu baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan Engkau bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, meteraikan firman Tuhan dalam hati anak-anak-Mu. Biar mereka dalam usia yang muda mereka semakin mengenal Tuhan, semakin cinta Tuhan, semakin teguh, semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami menerima berkat firman Tuhan pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, selamat datang di Gereja Rehoboth. Senang sekali Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Untuk ibadah, sudah diperbolehkan untuk jemaat usia 15 tahun ke atas. Bulan Mei, kita akan belajar untuk mencintai firman Allah, memahami dan memaknai Pentakosta. Dan berikut adalah beberapa info penting yang diperuntukkan bagi Anda. Kegiatan KKW dan KKP setiap Selasa dan Jumat melalui Zoom Meeting. Kegiatan doa pagi diadakan setiap Sabtu dan Senin melalui Zoom Meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat Anda lakukan secara online melalui QR Code dan nomor rekening yang tersedia. Bergabunglah dalam kelompok kecil Sharon dan dalam setiap kegiatan yang ada. Bertumbuh bersama, and let us be the true disciple. Tuhan Yesus memberkati. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.